Kapan majunya umat Islam? Kapan? Gini teman-teman, saya cuma mengingatkan dan kata-kata saya tolong pahami dan jangan sampai kalian semua salah paham. Apabila kalian memang tidak setuju, berarti kita berbeda, mari kita pahami perbedaan dan janganlah perbedaan itu dijadikan perdebatan. Lebih baik kita menghargai dan menghormati apapun bentuk perbedaan tersebut, entah perbedaan itu berupa pandangan atau hal-hal lain, entah warna kulit, suku, agama, dan bahasa. Jadi intinya adalah gini teman-teman, saya mengingatkan lagi, klan Ba'alwi itu sebenarnya Yahudi. Dia Yahudi yang berada di Yaman. Darah dia darah India, salah satu suku Rohingya. Jadi mereka itu bukan darah Arab ya, mereka itu bukan darah Arab. Jadi teman-teman, mari kita bahas sekilas yaitu tentang sejarah Yahudi ini. Yahudi ini adalah Yahuda. Yahuda itu adalah anaknya Yakub, Nabi Yakub. Saudaranya Benyamin, saudaranya Lewi, saudaranya Ruben, saudaranya Nabi Yusuf ya, dan lain-lain ya, jumlahnya 12 gitu loh. Jadi intinya kita ambil kesimpulan dari sini ya, kisah ini ya adalah yang memiliki anugerah kenabian, yang dipilih menjadi nabi sebagai estafet kenabian dari Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf. Tapi yang mengklaim, yang menguasai adalah Yahuda atau Yahudi. Paham ya dari sini ya, makanya bapaknya Nabi Yakub atau Israel, yang diberi kenabian adalah Nabi Yusuf, tapi yang mengklaim, yang menguasai adalah Yahuda. Makanya karakter mereka ini adalah merebut, tidak diberi tapi merebut, menguasai, dan karakternya jika diberi itu sombong gitu loh. Paham ya dari sini ya. Makanya darah mereka itu mengalir anak cucunya hingga sekarang ini gitu loh. Jadi aku tuh jadi teringat kata-kata Ahmad Dhani Prasetyo Dewa 19, mbae pengkhianat anak putune ya pengkhianat. Nah persis, makanya gen, darah, karakter, sifat itu diwarisi oleh orang-orang seperti Ba'alwi ini. Karena apa? Mbak-mbai seperti itu gitu loh. Makanya kita telusuri sejarah, kita lihat sejarah membuktikan juga yang mengajarkan berhala juga orang-orang Yahudi. Walaupun Yahudi itu ada dua, Yahudi yang taat dan Yahudi yang sesat. Itu di zamannya Nabi Musa. Tapi yang mengajarkan berhala sampai sekarang ini itu adalah Yahudi yang sesat. Ya mereka ini gitu loh, kan jelas kelihatan gitu loh, mana Yahudi yang taat dan mana Yahudi yang sesat, yang ingkar, maksudnya ingkar dari Allah, ingkar perintah dari Allah. Yang mereka yang merasa Tuhan itu, yang merasa benar, yang merasa ingin diikuti, ya itulah gitu loh. Makanya sadarlah bahwa kuburan, bahwa kita ini didoktrin untuk berhala kepada kuburan. Jadi berhala berkedok kuburan, hati-hati dan waspada teman-teman. Makanya buanglah jauh-jauh framing, dogma, doktrin mereka. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak pantas didekati, tidak pantas diikuti, apalagi didengarkan gitu loh. Jadi artinya adalah kita selalu waspada, karena pikiran mereka, pola pikir mereka, gaya hidup mereka berbeda dengan kita. Kalau kita berpegang teguh pada Islam yang lurus, makanya kembalilah ke Islam Nusantara, kembalilah ke kiai, ke ulama Nusantara yang memiliki benang merah ajarannya terhadap Rasulullah.
Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sakit, pikirannya sakit, makanya imannya juga sakit gitu. Imannya bermasalah. Jadi kalau kita mengikuti mereka pasti nanti akan menyesal di kemudian hari. Makanya apapun yang mereka ucapkan itu pasti tidak lepas pencucian, tidak lepas kebohongan-kebohongan atas nama Tuhan dan Rasul-Nya. Dia bikin kurafat-kurafat untuk menghipnotis kita. Makanya arah mereka itu adalah memberhalakan diri gitu loh, agar kita menjunjung, agar kita mengkultuskan, agar kita mengikuti mereka. Tujuannya apa? Tidak lepas cuan. Berhala itu tidak lepas cuan. Makanya dari dulu terkenal menjual Tuhan karena apa? Cuan. Bikin sesaji untuk Tuhan, tujuannya apa? Cuan gitu loh, uang. Jadi ini Tuhan berbentuk politik, gimana ya istilahnya ya, ya itulah pokoknya. Jadi tujuan mereka semuanya adalah menyesatkan kita. Mereka itu orang sesat yang menyesatkan. Jadi jangan sampai kita menyesal itu guys, jangan sampai menyesal teman-teman. Jadi tolong tambahi, tolong komentar, apabila tidak paham bisa tanya agar kita tidak salah paham. Jika memang kita ini memang berbeda, ya anggaplah perbedaan ini adalah sebagai bentuk kerukunan, persatuan, dan janganlah dijadikan perdebatan. Dan menurut saya beda itu harus dan boleh menghargai dan menghormati. Lah itulah kewajiban kita untuk menghadapi sebuah perbedaan, entah perbedaan itu berbentuk pandangan, perbedaan itu entah bentuk beda suku, agama, ras, atau warna kulit. Oke teman-teman, salam.